Setiap peserta musyawarah mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengeluarkan pendapat. Setiap peserta musyawarah mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengeluarkan pendapat. Jadi peserta musyawarah harus mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam mengeluarkan pendapat. Jadi sama semua diberikan kesempatan untuk mengeluarkan pendapat yang sesuai dengan pasal 28 A sampai Z. Itu yang mengatakan bahwa hak asasi manusia. Apa itu HAM? Apa itu HAM? Apa itu HAM? Tadi Ibu saya bilang. HAM itu apa kepanjangan dari HAM? Hah? Hak asasi manusia. Nah, jadi hak asasi manusia itu didapat oleh manusia sejak dia lahir. Jadi hak asasi manusia itu telah melekat pada diri kita. Sebab itu setiap peserta musyawarah mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengeluarkan pendapat. Jadi seperti adik-adik kalau di sekolah tugas kelompok semua harus wajib untuk mengeluarkan pendapat. Jadi jangan cuma 1-2 orang, tapi semua anggota kelompok diwajibkan untuk dapat mengeluarkan pendapat. Keempat, setiap putusan hasil mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak harus diterima dan dilaksanakan. Jadi poin keempat ini menyatakan bahwa setiap putusan hasil mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak harus diterima dan dilaksanakan. Jadi kalau jadi keputusan, tidak ada lagi yang menolak, tidak ada lagi yang tidak senang. Misalnya dalam pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, atau misalnya ada di di masyarakat. Kalau sudah hasil mufakat, putusan sesuai dengan hasil mufakat, maka itu harus diterima. Tidak ada lagi yang menolak atau tidak ada lagi yang tidak menerima, sebab itu berdasarkan suara yang telah dilaksanakan. Kelima, apabila cara musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai dan telah diupayakan berkali-kali, maka dapat digunakan cara lain, yaitu dengan pengambilan keputusan suara terbanyak atau voting. Jadi poin keempat ini diadakan atau digunakan cara lain, yaitu dengan pengambilan keputusan suara yang terbanyak atau voting. Nah, Ibu kira semuanya ini sudah mengerti, dan kiranya kalau adik-adik dalam mungkin dalam organisasi sudah mengerti, jadi so tahu bagaimana tuh bermusyawarah yang baik. Sekarang bagian C, kerjasama dalam bidang ekonomi. Beberapa contoh kerjasama dalam bidang ekonomi sebagai berikut. Kerjasama dengan koperasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, yaitu menjelaskan bahwa nilai-nilai yang kegiatan koperasi antara lain kekeluargaan, kemandirian, bertanggung jawab, demokrasi,
persamaan dan berkeadilan. Koperasi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan pada khususnya masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Ada beberapa macam koperasi di dalam masyarakat Indonesia saat ini, mulai dari koperasi sekolah, koperasi unit desa, hingga koperasi simpan pinjam. Sekarang Ibu mau tanya, siapa yang jaba pinjam di koperasi simpan pinjam? Ada? Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada, kan masih siswa tuh, jadi belum ada yang simpan pinjam. Oh, papa, papa, papa jawab pinjam dang. Tapi untuk modal tuh, untuk modal boleh no, untuk modal, untuk kebutuhan apa, yang penting untuk apa, satu tujuan yang baik. Kalau ngoni kan belum ada hasil, jadi nggak boleh atau nggak bisa atau belum boleh untuk simpan pinjam. Nah, selanjutnya situ lagi ada ketaatan membayar pajak. Contoh pemungutan pajak digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan nasional. Dan setiap wajib pajak secara bergotong royong membiayai pembangunan nasional melalui pajak yang dibayarkan. Jadi mungkin adik-adik belum membayar pajak toh, cuma orang tua yang sekarang ini sudah diwajibkan untuk membayar pajak, karena di sini dikatakan bahwa pajak digunakan untuk kebutuhan atau untuk membiayai pembangunan nasional di setiap daerah. Jadi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itulah contoh pemungutan pajak yang digunakan oleh negara atau oleh setiap warga negara harus membayar pajak sebab akan digunakan untuk membiayai negara. Dan saat ini boleh kita lihat kita saat ini sementara mengalami COVID-19, sudah banyak yang kita rasakan saat ini diberikan oleh pemerintah bantuan-bantuan yang saat ini kita terima, dan itu tentunya dari kita membayar pajak, dari orang tua bersama ibu yang membayar pajak, dan saat ini kita sudah boleh merasakannya. Dan ibu minta melalui materi kita hari ini, kerjasama di Indonesia, maka dengan kita melihat situasi saat ini, siapa yang berkelebihan boleh membagi kepada mereka yang membutuhkan. Jadi jangan egois, jangan sombong. Kita lihat saudara-saudara kita yang mungkin berkekurangan, marilah kita membantu mereka untuk meringankan beban, karena memang saat ini banyak sekali yang terdampak dengan COVID-19 ini, banyak yang sudah tidak memiliki lagi pekerjaan, tidak punya lagi uang untuk dalam keluarga, sebab
banyak yang sudah di PHK sehingga tentunya banyak yang mengalami kesulitan saat ini. Oleh karena itu, dengan materi kita hari ini, kerjasama dalam masyarakat Indonesia, ada beberapa contoh yang tentunya tadi kita sudah belajar. Yang pertama dalam bidang keagamaan, sekali lagi saat ini umat Islam sementara berpuasa, jadi kita akan menghormati supaya kita tidak menjadi kita akan menjadikan kita akan dapat berkat kalau kita menghormati dan menghargai mereka yang sementara berpuasa saat ini. Ya, demikianlah pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa. Selamat siang. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi umat